Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Feng Jingru dan yang lainnya mengetahui dari Nagong Yukin bahwa setelah seseorang dengan paksa menghapus ingatannya, seseorang itu menanamkan kenangan indah dinasti suci Nanggong pada Nagong Yukin. Kemudian, dalam ingatan yang ditanamkan, Nagong Yukin mengetahui bahwa dia menderita penyakit jantung sejak kecil. Jadi dia dikirim ke Istana Jiwa Ilahi untuk berlatih dan membiarkan Istana Jiwa Ilahi merawatnya. Setelah Nagong Yukin selesai berbicara, dia melangkah maju dan meraih tangan Feng Jingru dan berkata dengan malu-malu, "Kiner sekarang ingin memanggilmu sebagai ibu. Apakah kamu bersedia?" Feng Jingru berkata dengan penuh semangat, "Ya, aku bersedia. Meskipun kamu dan Yuner diganggu oleh Duan Changtian ketika ingin menyembah langit dan bumi, tetapi di dalam hati ibu, kamu sudah menjadi menantu dari keluarga Tan." Feng Jingru tersenyum dan meneteskan air mata. Lalu dia berkata lagi, "Yuner, karena Kiner sudah kembali, mengapa kamu tidak menyembah langit dan bumi sekali lagi?" Tanyun berkata dengan ekspresi serius, "Tidak bisa. Orang tua kandung Yukin tidak akan membiarkan dia menikah denganku. Jika kita berdua menyembah langit dan bumi, lalu informasi itu bocor, maka keluarga Tan akan dihancurkan." Feng Jingru berkata dengan ekspresi yang cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Nagong Yukin memegang tangan Feng Jingru erat-erat dan berkata dengan tegas, "Ibu, Kiner dibesarkan di keluarga Tan. Tempat ini adalah rumahku yang sebenarnya. Menantu perempuanmu ini akan mencari tahu mengapa aku ditinggalkan ketika masih bayi. Jika aku memang sengaja ditinggalkan oleh orang tua kandungku, aku tidak akan pernah memaafkan mereka dalam hidup ini. Demikian pula, jika Duan Changtian ada hubungannya, aku tidak akan pernah memaafkan dia." Feng Jingru memandang Nagong Yukin dengan penuh perhatian. Lalu dia berkata, "Kiner, ibu akan memasak makanan favoritmu." Setelah itu, Feng Jingru menatap Tan Feng sambil tersenyum. Lalu dia berkata, "Kemarilah dan bantu aku." Tan Feng tersenyum dan mengikuti Feng Jingru pergi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa hubungan suami istri ini cukup baik. Tan Changchun berkata, "Aku akan pergi menemui saudara Dante untuk mengobrol." Dante yang dimaksud kakek Tanyun itu adalah Dante Zongkun yang dikirim oleh Dante Xuangsong untuk melindungi keluarga Tan. Setelah kakek Tanyun pergi, Mu Mengyi maju selangkah, meraih tangan Nagong Yukin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik memberi hormat pada kakak." Seng Wuxiao menatap Nagong Yukin dan berkata, "Adik memberi hormat pada kakak." Mendengarkan hal itu, hati Nagong Yukin merasa hangat. Setelah itu, Nagong Yukin, Mu Mengyi, dan Seng Wuxiao mulai mengobrol. Sue Xian bergumam di dalam hatinya, "Sudah ada 3 perempuan." Huang Fuyu yang berada di belakang Tanyun, dia cemberut dan bergumam di dalam hatinya, "Tanyun benar-benar buaya, sekarang memiliki 3 perempuan." Saat ini, Shen Subing sedikit melamun. Setelah dia menyadari bahwa Tanyun sedang menatapnya, itu membuat dia menjadi tersenyum. Segera Feng Jingru menyiapkan makan malam yang mewah. Tang Changchun, Tan Feng, Tanyun, Nagong Yukin, Mu Mengyi, Seng Wuxiao, dan yang lainnya. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Feng Jingru memberikan beberapa sayuran pada Nagong Yukin dan memberitahunya bahwa itu adalah makanan favoritnya. Selain memberikan hidangan pada Nagong Yukin, Feng Jingru juga memberikan hidangan pada Mu Mengyi dan Seng Wuxiao. Dalam setengah bulan berikutnya, agar Nagong Yukin memahami pengalaman hidupnya di keluarga Tan dari bayi hingga usia 15 tahun, Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun, mereka menampilkan gambaran memori pada Nagong Yukin dan yang lainnya.
Selama periode tersebut, gerbang rumah keluarga Tan ditutup dan tidak ada pengunjung. Nanggong Yukin yang melihat dirinya sedang belajar berjalan hingga tumbuh dewasa, serta Feng Jingru, Tan Feng dan Tang Changchun yang sangat menyayangi dirinya, itu membuat dia tidak tahu harus berkata apa. Nanggong Yukin berterima kasih pada Feng Jingru karena merawat dia yang masih bayi saat itu. Di sisi lain, tepatnya di dinasti suci Nanggong yang jauh, di sebuah istana yang megah, ada beberapa orang yang sedang berbicara dengan gembira. Di sisi kiri istana, duduklah Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji. Di sisi kanan istana, ada Sugeyu. Di atas aula istana, ada pria bertubuh kekar. Orang itu adalah Raja Dinasti Suci Nanggong, yaitu Nanggong Qingqian. Di samping Nanggong Qingqian, ada seorang wanita cantik. Dia secara alami adalah Ratu Dinasti Suci Nanggong. Dia ibu Nanggong Yukin, yaitu Si Wanruo. Pada saat yang sama, siapapun yang pernah melihat Nanggong Ruksui, Nanggong Yukin, dan Si Wanruo, orang itu akan menemukan bahwa meskipun Si Wanruo adalah ibu kedua perempuan itu, tetapi wajahnya hanya memiliki sedikit persamaan. Beberapa orang bahkan diam-diam berspekulasi bahwa Nanggong Yukin dan Nanggong Ruksui sama sekali bukan putri kandung Si Wanruo. Pada saat ini, Ruyan Gaoxian berkata dengan serius, jika pernikahan ini berhasil, maka saat dinasti suci Nanggong, sekte abadi, dan istana jiwa ilahi menghancurkan sekte suci Huangfu, pertama-tama, pasukan kami akan membagi rata harta rampasan dari sekte suci Huangfu. Kedua, dinasti suci Nanggong dapat mengirim beberapa anak muda untuk memasuki ngarai para dewa, tanah abadi, dan medan perang para dewa untuk melakukan uji coba. Ketiga, cucuku Ruyan Chen, cepat atau lambat, akan mewarisi posisi kepala sekte abadi. Mulai sekarang, kita akan menjadi aliansi keluarga. Jika dinasti lainnya berani menyerang dinasti suci Nanggong, sekte abadiku akan menjadi yang pertama melawan mereka. Setelah mendengarkan hal itu, Nanggong Qingqian tersenyum sedikit dan berkata, Senior Ruyan, tunggu sebentar, biarkan aku memikirkannya. Setelah itu, Nanggong Qingqian menatap istrinya dan berkata, bagaimana menurutmu? Si Wanruo berkata sambil menangis, meskipun aku enggan menyerahkan Kiner demi kemakmuran dinasti suci Nanggong, aku menyetujui pernikahan itu. Nanggong Qingqian menatap Ruyan Gaoxian dan berkata, raja ini setuju, tetapi ada 3 syarat. Ruyan Gaoxian tersenyum dan berkata, baiklah, tolong katakan. Nanggong Qingqian berkata, pertama, setelah sekte suci Huangfu dihancurkan, ngarai para dewa akan menjadi milik dinasti suci Nanggong. Kedua, pernikahan putriku dan Ruyan Chen harus megah. Ketiga, selama putriku mau, dia bisa menjadi kepala istana jiwa ilahi yang baru di masa depan. Tetapi, jika dia ingin menemani suami dan anak-anaknya, dia juga bisa tinggal di sekte abadi. Singkatnya, biarkan putriku memilihnya. Ruyan Gaoxian termenung sejenak dan berkata, baiklah, orang tua ini setuju. Setelah kedua belah pihak setuju, Nanggong Qingqian berkata lagi, aku memutuskan bahwa pernikahan Chen Er dan Kiner akan dilakukan pada musim dingin 60 tahun kemudian. Ruyan Gaoxian tersenyum dan berkata, bukankah itu waktu yang terlalu lama? Nanggong Qingqian berkata, Senior Ruyan tidak tahu apa-apa. Leluhurku akan keluar dari pengasingan 60 tahun kemudian. Pada saat itu, leluhurku dan Senior Ruyan akan meresmikan pernikahan bersama-sama. Ruyan Gaoxian tersenyum dan berkata, jadi begitu, aku dan leluhur dinasti suci Nanggong belum pernah bertemu lagi selama 3000 tahun. Kita akan bertemu lagi saat meresmikan pernikahan. Itu sangat bagus. Ruang di aula bergetar. Duan Changtian muncul dari udara tipis dan membungkuk.
Lalu dia berkata, bawahan memberi hormat pada Tuan. Nanggong Kingkian memandang Duan Changtian. Lalu dia berkata, pernikahan antara putriku dan Tuan Muda Ruyanchen adalah peristiwa paling bahagia bagi dinasti Suci Nanggong. Kamu sebarkan berita ini pada semua orang. Setelah Duan Changtian menjawab, dia menghilang begitu saja. Nanggong Yukin tidak sabar untuk mengumumkan pernikahan itu kepada dunia. Dia sengaja ingin memberitahu dinasti suci Huangfu, dinasti Toba, dan dinasti Tangsun supaya mereka ketakutan. Pada bulan berikutnya, miliaran orang mengetahui bahwa sang putri telah bertunangan dengan tuan muda dari Sekte Abadi. Hari pernikahan diadakan di musim dingin 60 tahun kemudian. Pernikahan itu menjadi kabar bahagia di seluruh dinasti suci Nanggong. Namun pada saat ini, Nanggong Yukin yang sedang berada di rumah keluarga Tan, dia tidak tahu mengenai kabar pernikahannya. Feng Jingru memandang Nanggong Yukin, Tan Yun, Mu Mengyi, dan Song Xiao. Lalu dia berkata dengan gembira, kalian sudah berada di rumah selama 1,5 bulan. Itu membuat ibu sangat bahagia. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Tan Yun, Nanggong Yukin, Mu Mengyi, dan Song Xiao, mereka bersujud pada Tang Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru. Setelah itu, Shen Subing mengeluarkan perahu roh. Dia membawa Tan Yun dan yang lainnya pergi dari kota Wang Yue. Oke guys, episode kali ini sedikit sedih ya, karena Nanggong Yukin sudah bertunangan dengan Ruyanchen si penakut. Kalian pasti juga penasaran kan, apakah si Wanru itu ibu kandung Nanggong Yukin atau tidak ya? Oke, buat yang penasaran, simak terus channel ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.